Nahmadullaha hamda ibadilladzina istaqamu wasbahu bil istiqamah fi hisnin hasin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiina Muhammadin ar-rahmatil asma lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah walakin aktsaran nas la yashkurun. Walakin aktsaran nas la ya'lamun. Saudara-saudaraku muslimin ahli Jumat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama itu. Maksudnya di sini kepada agama Islam. Wajah adalah merupakan cermin dari jiwa seseorang. Pada wajah kita bisa melihat apakah seseorang itu sedih atau senang. Maka kalau dikatakan oleh Allah, hadapkan wajahmu, maksudnya di sini ialah hadapkan jiwamu kepada agama Islam itu. Jadi maksudnya, jadilah engkau seorang muslim yang sungguh-sungguh. Fitratullah, agama Islam itu adalah fitrah Allah. Agama Islam itu adalah ciptaan Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, dan dijadikannya manusia di atas fitrah itu. Dijadikannya manusia di atas Islam. Kalau sekiranya boleh, saya bawakan suatu perumpamaan yang sangat sederhana sekali, yaitu jalan kereta api terbentang sejak berpuluh tahun yang lalu, dari Merak sampai Banyuwangi, dari Anyer sampai Banyuwangi. Jalan kereta api itu tetap tidak berubah. Adapun induk kereta atau gerbong-gerbongnya itu kebanyakan didatangkan dari luar negeri. Ada yang dari Jerman, ada yang dari negeri Belanda, dan terakhir ini dari Jepang dan Yugoslavia. Semua kereta api, baik induknya atau gerbongnya yang didatangkan dari luar negeri itu, apabila dia taruh di atas rel yang sudah terbentang sejak puluhan tahun yang lalu, itu cocok saja. Dan tidak ada satu gerbong pun yang tidak bisa terpakai karena tidak cocok. Sebab sudah dibuat oleh fabriknya demikian rupa sehingga sesuai dengan jalan kereta api yang ada di Indonesia. Agama Islam itu mempunyai dasar dua, yaitu Quran dan Sunnah. Sebelum manusia itu diadakan, ini sudah ada. Dan tiap-tiap manusia yang dilahirkan kalau ditaruh di atas Islam, maka cocok, pantas. Maka itulah sebabnya agama Islam itu dinamakan agama fitrah, yang peraturan-peraturannya tidak ada yang bertentangan dengan pembawaan manusia. Manusia itu mempunyai kesukaan-kesukaan. Di antaranya zuina linnas hubbush syahwat minan nisa. Dihiasi manusia itu dengan keinginan kepada wanita-wanita, kepada lain jenis. Ada agama yang melarang, terutama kalau sekiranya seseorang ingin menjadi pemuka-pemuka agama, tidak boleh nikah. Dan sudah tentu ini bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam Islam tidak dilarang, cuma diatur
Sebab hawa nafsu itu di dalam Islam dianggap sebagai zinatun, perhiasan. Zinatul hayati dunia, perhiasan hidup. Perhiasan ini adalah untuk keindahan. Tidak ada seorang wanita yang memakai perhiasan untuk bertambah buruk dan jelek kelihatannya, tetapi mereka itu memakai perhiasan supaya indah kelihatannya. Demikian pula dengan yaitu keinginan kepada lain jenis merupakan perhiasan. Tetapi kalau sekiranya seorang wanita memakai perhiasan tidak pada tempatnya, keindahannya itu hilang. Misalnya seorang wanita datang ke tempat orang kematian memakai perhiasan, keindahannya itu hilang sama sekali. Atau kalau sekiranya tidak dipakainya menurut aturan, karena dia itu mempunyai banyak perhiasan di rumah, seluruhnya dipakainya, walaupun harganya jutaan rupiah, tetapi keindahannya hilang. Malah orang akan mengatakan bahwa dia itu merupakan rumah gadai yang berjalan. Maka demikian pula dengan keinginan kepada lain jenis, kalau sekiranya tidak dipakai menurut tempatnya, tidak dipakai menurut cara, maka keindahannya itu hilang sama sekali. Maka itulah Islam mengatur supaya dia itu tetap indah. Tidak dibiarkan begitu saja, tetapi diatur. Dan pemuka-pemuka agama di dalam Islam dianjurkan supaya mereka itu mempunyai istri, supaya mereka itu merupakan contoh tuladan bagaimana membina suatu rumah tangga yang sakinah, yang harmonis. Jadi tidak dilarang seperti ada agama-agama yang lain. Demikian pula keinginan kepada harta adalah merupakan yaitu sifat manusia. Maka di dalam Islam tidak dilarang untuk mempunyai harta, untuk mencari harta, mengumpulkan harta, tidak dilarang oleh agama Islam. Cuma harta itu jangan dijadikan tujuan hidup. Harta itu harus merupakan sarana untuk mempertahankan derajat kita sebagai makhluk yang mulia dan meningkatkannya. Maka oleh kerana itulah dinamakan agama Islam itu sebagaimana yang saya katakan tadi itu agama fitrah. Kita disuruh seperti solat, disiapkan segala sesuatu untuk bisa. Kening kita yang datar, tangan kita yang mempunyai siku-siku, dan kaki kita mempunyai lutut, semuanya itu demikian rupa dibuat supaya dia itu dapat melakukan rukuk dan sujud. Maka oleh kerana itu, kalau sekiranya kita sudah beridul fitri kemarin, kembali kepada fitrah, sebenarnya masjid ini yang harus kita yaitu kunjungi lebih dulu, bukan kebun binatang yang di sebelah sini. Kalau sekiranya kita sudah solat, sudah memenuhi masjid, melakukan tugas kita sebagai hamba Allah, kembali kepada fitrah, silakan mau pergi ke sana boleh. Saudara-saudara kaum muslimin ahli Jum'ah, maka itulah yang dimaksud dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali menyesuaikan diri kita apabila ditaruh di atas Islam cocok dan indah kelihatannya. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan melatih diri supaya kita mempunyai keseimbangan dalam hidup antara dunia dan akhirat. InsyaAllah Idul Fitri yang kita lakukan kemarin itu benar-benar merupakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada asal kejadian kita. Dan seorang yang benar-benar Idul Fitri, maka pantas dia itu mengucapkan minal aidin wal faizin, orang yang kembali kepada fitrah, dan dia itu sudah mendapat kemenangan selama dia itu mengadakan perjuangan melawan hawa nafsu. Tetapi kalau menurut sunnah Nabi Muhammad SAW, kalau sekiranya kita yaitu bertemu dengan teman pada Idul Fitri, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi seorang muslim yang sungguh-sungguh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku muslimin ahli Jumat, kita dianugerahi oleh Allah akal. Dengan akal itu kita berfikir. Akal ini yang membantu kita untuk memisahkan antara salah dan benar. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalbu, hati nurani. Dengan hati nurani ini kita bisa memisahkan antara baik dan buruk. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu belum sempurna. Akal kita belum sempurna, hati nurani kita belum sempurna, sehingga dia itu perlu mendapat bantuan. Maka itulah sebabnya Rasulullah sering mengatakan kepada pengikut-pengikutnya supaya kalau mereka itu berfikir, cobalah berfikir sekali-sekali dengan hati nurani, dengan kalbu. Dalam Quran dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka itu mempunyai hati, kalbu, tetapi tidak pernah dipakainya untuk berfikir. Mereka itu selamanya berfikir dengan akal. Apalagi kalau sekiranya akal itu dikuasai oleh nafsu, maka orang berkata semakin pintar manusia itu semakin buas dia. Saudara-saudaraku muslimin ahli Jumat, sekarang ini di zaman ilmu pengetahuan sudah sangat memuncak demikian rupa, maka kalau sekiranya ini tidak pernah kita pakai, maka ilmu itu nanti akan menjadi bumerang, akan merusak diri kita sendiri, akan menghancurkan masyarakat kita. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, Institut Teknologi Bandung mempunyai Salmat, suatu masjid di mana mahasiswa-mahasiswa di samping mengasah otaknya, tetapi juga menyepuh hatinya, sehingga nanti di waktu siang mereka itu menghadapi dunia ini dengan penuh ketangkasan, tetapi di waktu malam mereka itu rukuk dan sujud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon bantuan Allah supaya mereka itu diberi kekuatan iman. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang baik. Jadikan aku seorang muslim yang sungguh-sungguh. Dan kalau sekiranya nanti, ya Allah, aku dilepaskan ke tengah-tengah masyarakat, hendaknya engkau lepaskan aku dengan identitas sebagai seorang muslim. Dan kalau sekiranya nanti di tengah-tengah masyarakat, ya Allah, banyak godaan, maklumlah seperti sekarang ini, dan tidak bisa aku atasi godaan itu, maka berilah aku langsung kekuatan dari sisimu untuk membantu aku mengatasi segala godaan yang tidak bisa aku atasi. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ada seorang bekas presiden Universitas Harvard namanya James B. Conant. Dia itu berkata, dengan kemajuan ilmu pengetahuan sekarang ini kita sudah merdeka. Merdeka dari segala kesulitan. Kebutuhan kita sudah dengan mudah bisa kita adakan, tetapi ilmu saja tidak cukup. Kalau sekiranya tidak didasarkan kepada suatu ilmu yang lain, yaitu ilmu kemanusiaan, ilmu agama, kita tidak akan sampai nanti kepada kemerdekaan. Malahan kita sampai nanti kepada perbudakan, yaitu perbudakan hawa nafsu. Dan kita sudah melihat sekarang ini memang manusia sudah diperbudak oleh hawa nafsunya. Maka oleh karena itu Salman harus muncul di tengah-tengah masyarakat, melahirkan sarjana-sarjana yang bisa menjadi contoh tuladan,
Sebagaimana yang saya katakan tadi, di waktu siang dia itu bekerja, mengolah masyarakat, mengolah dunia ini, diubahnya dunia ini. Tetapi di waktu malam dia itu mengatakan, na salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aku serahkan untuk berbakti kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka bermanfaatlah manusia ini. Ilmunya tinggi, tetapi ilmu agamanya, ibadahnya kuat. Inilah yang kita kehendaki. Bukan hanya tekun saja di masjid, bukan. Bukan hanya tekun saja di lapang, bukan. Tetapi di lapang dia itu tekun melakukan tugasnya, di masjid dia itu merendah diri, syakiran, mutawadhi'an, bersyukur kepada Allah dan merendah diri melakukan tugasnya sebagai hamba Allah. Untuk nanti kalau dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, dengan hati yang khusyuk, sehingga dia itu menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan Idul Fitri yang kita rayakan kemarin akan berpengaruh selanjutnya, sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah, kembali kepada Islam. La tabdila li khalqillah. Maka oleh kerana itu, baik agama, baik manusia itu jangan diubah. Sebab kalau sekiranya manusia itu sudah berubah, agamanya sudah dipreteli, maka nanti sudah tidak cocok lagi. Maka oleh kerana itu, agama ini harus kita pertahankan. Dan kita sebagai manusia pun harus berusaha supaya kita ini bertahan di atas fitrah kita. Jangan sampai dipengaruhi oleh keadaan sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan jalan demikian itu, kita menjadi seorang muslim yang baik, bermanfaat di dunia, dan diterima oleh Allah dengan penuh kehormatan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala yaitu menanamkan iman yang kuat dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, sehingga kita tidak tersesat lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin sudah banyak dosa yang kami lakukan di masa yang lampau. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, supaya Engkau ampuni. Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada-Mu supaya Engkau cepat memberikan peringatan kepada kami kalau sekiranya kami berada di jalan yang salah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.